Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Australian Plague atau wabah di Australia. Perkenalkan, saya Windawati Agustin sebagai moderator. Saya Sandra Polina. Saya Nela Nuraziza. Saya Amanda Putri. Saya Doro Himatu Sadia. Saya Tantia Suhartati. Lanjut ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu ada informasi kejadian. Wabah hitam atau Black Death yang terjadi di abad ke-14 ini adalah episode wabah paling besar di sepanjang sejarah manusia. Tetapi sebuah analisis terbaru menyatakan bahwa awal mula Black Death dari Kyrgyzstan, Asia Tengah di tahun 1330-an. Tikus rumah atau Mus domesticus merupakan tikus yang serius hama bagi pertanian di Australia. Contohnya di Karumba, Queensland. Populasi tikus kadang-kadang mengalami gangguan yang meluas atau mouse wabah penyakit di daerah penghasil biji-bijian di Australia. Wabah tikus ini menimbulkan kekacauan di Karumba, sebuah kota pesisir kecil di Queensland, Australia, tempat gerombolan hewan pengunyah kabel listrik dan memakan apapun yang mereka temukan dan memakan bangkai dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan bau busuk di dalam rumah masyarakat. Oke, selanjutnya ada dampak dari wabah tikus, yaitu ada on-farm dan on-farm, yang dimana dampak dari yang di pertanian itu dia dapat merusak lahan di daerah pertanian, dan adapun dampak di luar pertanian yaitu sebagai dia merusak kabel peralatan listrik dan merusak fasilitas penahanan hewan insentif. Yang ketiga, dampak terkait konsumsi juga meliputi pembusukan dan kontaminasi tion di tempat pemasok pedesaan, gerai retail makanan, sekolah, rumah sakit, sentral telepon, dan akomodasi tempat moderasi. Yang keempat, ada dampak di lahan pertanian yang cukup merusak tanaman. Hal ini mencakup kerusakan saat menabur, mengolah, dan saat memanen. Terus juga ada dampak di lahan peternakan, khususnya di peternakan babi dan unggas industri di mana tikus mengkontaminasi pakan dan secara fisik merusak hewan dengan menggerogotinya, menyebabkan berkurangnya tingkat produksi dan peningkatan resiko penyakit. Bentuk dampak lainnya adalah tekanan pada masyarakat pedesaan, ikatan dari berbagai ruang hidup mereka dengan penghuni dread tikus dari efek berbahaya tikus tersebut. Biaya ini juga dapat diperkirakan wabah tikus telah menjadi ciri khas gandum. Selanjutnya ada upaya pemerintah Australia dalam menghadapi wabah tikus ini. Pemerintah Australia menanggapi wabah tikus melalui berbagai cara, termasuk mengizinkan pemakaian umpan biji-bijian ditutupi seng fosfida sebagai racun untuk mengatasi wabah tikus. Para petani juga mencoba berbagai solusi lain seperti menggunakan jebakan brutal yang terbuat dari kertas dan lem. Berbagai metode cerdik lainnya juga telah dicoba seperti mengisi ember dengan air dan mengolesi pinggirannya dengan minyak sayur. Kemudian meletakkan umpan berupa selai kacang di pinggirannya, tetapi solusi ini tidak mengakhiri wabah tikus. Karena kematian tikus-tikus tidak akan selalu mengakhiri wabah, sehingga pemerintah menyarankan masyarakat untuk sanitasi lingkungan agar mengurangi populasi tikus yang menyebar. Jadi bagaimana sih wabah ini mempengaruhi ekonomi di Australia? Jadi, wabah tikus di Australia mempengaruhi ekonomi negara tersebut melalui beberapa cara. Yang pertama, serangan tikus menimbulkan kerusakan pada hasil pertanian yang menyebabkan kerugian yang besar bagi para petani. Tikus menggigit biji-bijian, peralatan pertanian, dan peralatan rumah tangga lainnya, serta menyebabkan pemadaman listrik. Lainnya, wabah tikus juga menyebabkan kerusakan pada mobil dan mesin yang meningkatkan biaya pemeliharaan dan pemulihan. Upaya membasmi tikus juga mahal karena harga racun meningkat seiring menjolaknya permintaan. Dampak wabah tikus juga mempengaruhi waktu tidur dan
peningkatan stres di kalangan petani. Oleh karena itu, wabah tikus di Australia memiliki dampak yang parah pada sektor pertanian, kehidupan petani, dan ekonomi negara. Terus, apa sih resiko kesehatan yang dialami oleh warga Australia karena wabah tersebut? Jadi, wabah tikus juga dapat menyebabkan menyebarnya luka dan penyakit seperti luka akibat gigitan tikus dan penyakit yang dapat disebar oleh tikus. Wabah tikus juga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan mental masyarakat seperti paranoia dan tidur kesulitan. Apa strategi yang digunakan untuk mengendalikan populasi tikus dan mencegah penyebaran lebih lanjut? Nah, jadi ada beberapa strategi untuk mengendalikan populasi tikus dan mencegah penyebaran wabah tikus ini. Yang pertama ada sanitasi lingkungan, yang dimana ini membuat lingkungan yang tidak nyaman bagi tikus, seperti kondisi lingkungan yang bersih dan bebas sumber daya yang menarik tikus. Yang kedua, memasang perangkap, yang dimana memasang perangkap ini menggunakan light trap dan perangkap mati untuk menangkap tikus-tikus. Yang ketiga ada umpan beracun, yang dimana ini menggunakan umpan yang beracun untuk mengendalikan sisa populasi tikus di lapangan. Terus yang terakhir ada mencegah tikus masuk, yaitu dengan cara menutup rapat celah-celah yang ada di bangunan dengan bahan yang kuat dan tidak dapat digerogoti oleh tikus. Sekian pembahasan yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.